centong nasi ya, hanya bisa dilihat sendiri ya. Ini tidak saya pakai, tapi saya simpan karena bisa dilihat. Si sendok nasinya sudah berjamur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali bersama channel Jaguna Saputra. Kembali lagi, kali ini saya akan mereview sebuah cooking set ya. Ini mereknya dari merek DS ya. Untuk serinya saya lupa lagi ya. Yang pasti cooking set ini adalah DS untuk 4 person ya. Jadi bisa digunakan untuk 4 orang ya. Untuk tampilannya seperti ini gitu ya. Untuk tampilannya menggunakan jaring. Ini sudah saya pakai sangat lama sekali untuk produk barangnya. Ini menggunakan tali serut ya, seperti cooking set pada umumnya, dan ini jaringnya sangat kokoh, bagus sekali, dan ini sudah lama sekali, hampir 4 tahun lebih sepertinya, dan sering saya gunakan, masih bagus, tidak ada masalah untuk barangnya. Mari kita buka untuk cooking setnya. Ya, ini untuk isiannya kita keluarkan. Ada apa saja di dalam cooking set DS ini ya. Ini sudah sangat lama, jadi saya sudah lupa untuk serinya. Ini untuk frying pan atau penggorengan ya. Untuk penggorengannya sudah terlihat lumayan sering dipakai, jadi terlihatnya seperti ini sudah ya barang bagus lah walaupun mereknya DS. Kemudian ini kita cek dulu untuk ukuran panci besarnya ya. Ini untuk ukuran panci besarnya. Untuk pancinya juga masih bagus. Nah, ini pasangannya ke sini ya. Ini untuk penggorengan dan untuk panci memasak nasi. Ini untuk penggorengan juga, untuk penggorengan kecilnya ya. Untuk penggorengan kecil. Kemudian ini untuk panci kecilnya ya. Untuk panci ukuran kecil seperti ini, kita tutupkan seperti ini untuk pancinya. Oke. Terus isiannya ini ada 3 buah mangkok kecil ya, yang bisa kita gunakan untuk nanti misalnya sudah menggoreng, terus kita taruh di sini ya. Untuk nasi misalnya nanti untuk berdua atau bertiga. Kemudian kita dapat sendok sayur ya. Ini kita mendapat sendok sayur. Nanti ini bisa dilipat, caranya ditekan sebelah sini, kemudian dilipat ke bawah. Untuk membukanya langsung saja tarik ke atas. Ini untuk sendok sayur ya. Untuk sendok mengambil sayur, nanti bisa tuang ke mangkok-mangkok kecilnya begitu ya. Ini untuk sendok sayur. Kemudian ini ada apa ini ya? Ini ada centong nasi ya. Hanya bisa dilihat sendiri ya. Ini tidak saya pakai, tapi saya simpan karena bisa dilihat. Si sendok nasinya sudah berjamur ya. Karena ini mungkin bahannya kan bahan kayu. Ini bahannya bahan kayu, jadi ketika lembab atau basah kemudian disimpan di dalam tidak kering menyebabkan jamur seperti ini. Jadi ini untuk sendok sayurnya sudah tidak saya pakai lagi ya. Jadi ya kenapa saya sekarang bawa untuk memperlihatkan kepada teman-teman semuanya
bahwa si sendok kayu yang seperti ini gampang berjamur gitu ya. Jadi sekarang banyak yang plastik ya, udah bahan plastik. Nah, saya memperlihatkan ini. Jadi ini saya sudah tidak pakai lagi untuk si bahan sendok nasi yang berbahan kayu ini ya gitu ya. Selanjutnya untuk mangkoknya ya terbuat dari plastik ya, plastik transparan, jadi kita masih bisa melihat isi dari mangkoknya. Ini jumlahnya ada 3 ya, jumlah mangkoknya ada 3. Oke, jumlah mangkoknya ada 3, jadi ini nanti bisa kalian gunakan ketika memasak sosis, tempe, tahu, dan makanan yang lainnya. Ini untuk mangkoknya bagus juga, bagus. Kemudian kita cek untuk penggorengan yang kecil ya terlebih dahulu. Jadi kemarin sebelum saya punya panci atau cooking set yang kecil ya yang bisa dibawa kemana-mana, dari merek Fairmaple ya. Jadi kemarin saya udah punya panci Fairmaple yang kecil, yang FMC 207 kalau tidak salah ya, nanti saya bikinkan juga videonya. Untuk panci yang DS ini ya, karena sebelum saya beli saya gunakan panci kecil ininya seperti ini, karena kalau kemana-mana saya biar kecil, biar ringkas. Kalau yang cooking set yang besar ini kan terlalu besar ya kalau untuk dibawa-bawa. Nah, kalau untuk isian yang kecil yang ini lebih ringkas dibanding untuk yang besar ini ya. Kalau dibandingkan dengan yang ultralight itu ya, ini tetap terlalu besar gitu ya, tidak bisa menampung apa-apa gitu ya, dan di tas juga kita akan terlalu besar. Untuk pegangannya ya, untuk pegangan penggorengannya ini dilapisi dengan karet ya seperti pada umumnya cooking set, tapi ini sudah terbakar nih ketika saya menggoreng ini di atas kompor. Apinya mungkin terlalu besar atau bagaimana, terus kesini apinya, jadi menyebabkan si pegangan ini, karetnya terbakar gitu ya. Ya ini karena sebetulnya bahannya bagus, cuman karena terbakar jadi karena apinya terlalu besar jadi karetnya terbakar ya. Untuk bahannya sendiri ini sudah bahan aluminium ya, dan ini juga sebetulnya sudah dilapisi dengan anodize. Lapisan anodize itu sudah tidak anti karat lah, tidak akan berkarat, dan ini juga terbukti memang tidak berkarat. Hanya mungkin teknologinya masih kalah dengan merek-merek dan barang-barang yang terbaru ya. Ini untuk panci penggorengannya ya. Ini untuk panci penggorengannya. Untuk ini bisa dipegang seperti ini. Untuk pegangannya bisa hanya seperti ini. Atau biar lebih nyaman, biasanya saya disilang seperti ini. Jadi ya digenggam lebih nyaman lah gitu. Tidak takut tumpah untuk penggorengannya. Kemudian untuk panci kecilnya juga ukurannya ini sekitar berapa liter ya? Ini sepertinya untuk 2 orang cukup ya. Untuk panci dan penggorengan kecilnya ini bisa digunakan untuk 2 orang, tapi kalau untuk panci yang besarnya ini sekitar 4 orang ya. Nah, ini bisa memasak nasi, mie instan juga bisa di sini, memasak air juga. Sebelum punya yang kecil itu, ini juga sering saya pakai ketika camping dengan keluarga saya ya. Hanya kata istri saya ini ribet karena ukurannya memang masih besar gitu ya untuk panci kecilnya. Dan di pegangan sininya juga ini terbakar juga karena apinya terlalu besar gitu ya. Nah, karena ini dipakai sama siapa saja waktu camping dan teman-teman dan suka memakai, kemudian disimpan, apinya terlalu besar
kena karet ininya, tapi tidak masalah sih, masih aman. Untuk panci kecilnya juga ya masih bagus sampai mulus, karena ini juga jarang dipakai. Selanjutnya untuk cooking set yang ukuran besar ini ya, ini untuk 4 orang ya, ini untuk 4 orang. Jadi untuk penggorengannya ini memang yang sering rusaknya ini posisi di pegangannya ya, karena kembali lagi apinya yang terlalu besar, jadi menyebabkan si gagangnya kena terbakar. Untuk bagian belakangnya sudah terlihat hitam-hitam, tapi ya ini masih sering saya pakai juga, karena untuk banyak orang atau ini bisa banyak sekali kita menggoreng, bisa banyak. Kemudian untuk panci besarnya, nah ini biasanya saya pakai untuk memasak nasi ya. Ukuran pancinya ini untuk 4 orang ya, sekitar 2 liter. Ini 2 liter ada, 2 liter ada ya, untuk masak 4 orang lah pokoknya. Ukurannya hanya di cooking set panci ini tidak memiliki ukuran. Ini biasanya kan suka ada takaran apa ini untuk mengukur air dan mengukur beras ya. Di cooking set ini tidak ada pengukurnya. Bahannya masih sama, masih yang seperti tadi, hanya ini untuk panci juga apalagi lebih parah ini. Untuk panci, untuk pegangannya sudah sangat rusak sekali ya. Nah, jadi itu untuk cooking set yang sudah saya pakai ini sejak lama ya. Cooking set ini sudah saya pakai sejak lama dan sampai saat ini masih saya gunakan dan masih bagus. Mungkin nanti saya akan beralih ke cooking set yang baru lagi ya, hanya nanti saya menyesuaikan untuk waktu penggunaannya saja, seperti itu ya. Jadi sementara untuk hasil apa yang sudah ini pengalaman saya ya menggunakan cooking set DS ini sangat bagus sekali dan rekomendasi untuk teman-teman. Harganya juga ini untuk harga dulu saya beli di kisaran harga 150.000 ini untuk cooking set seperti ini ya. Jadi dapat panci besar 1, penggorengan besar 1, panci kecil 1 dan penggorengan kecil 1. Untuk mangkok dapat 3, untuk sendok sayur dapat 1, dan centong nasi dapat 1, centong nasi dari bahan kayu. Dan untuk cooking set yang sekarang kan harganya untuk ukuran yang sama seperti ini untuk 4 orang sekitar 600 sampai 700 ribu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan cooking set DS ini yang bisa kita dapat sebanyak ini dengan harga 150, menurut saya ya masih bagus ya, worth it sekali untuk kalian beli ketika pemula ataupun yang sudah sering camping bisa menggunakan cooking set ini. Untuk camping ceria ini kita bisa menggunakan untuk keluarga ya. Untuk yang hiking dan pendakian ini juga bisa dibawa untuk kelompok berarti ya, ini karena kan ukurannya banyak. Nanti ini kalau misalnya kita bawa di 1 orang kan mungkin berat ya, ukurannya ya. Nanti kalau ini bisa di-sharing ya, jadi ini sama 1 orang, ini sama 1 orang, ininya bisa dimasukkan ke dalamnya ya. Jadi tidak terlalu membebankan untuk kalian yang mau muncak gitu ya, untuk naik gunung, karena pasti barang bawaannya sangat berat gitu ya. Walaupun tidak berat kan kalau naik gunung, beban di tasnya cukup berat juga ya. Jadi itu saja untuk cooking set
DS ini ya, sepengalaman saya menggunakan cooking set ini, dan saya sangat puas sekali untuk penggunaannya dan masih sampai sekarang. Jadi untuk cooking set yang kecil ini dan yang besar ini masih saya suka bawa ya ketika camping sama keluarga. Tapi untuk mangkok sama centong sayur dan centong nasi ini sudah tidak saya bawa, sudah saya simpan di rumah ya. Jadi yang saya bawa hanya cooking set yang kecil, kemudian cooking set yang besar ya. Saya masukkan ke dalam seperti ini ya untuk cooking setnya, masukkan ke dalam sini. Dan saya juga memasukkan juga, ini kan masih kosong ya tadinya tempat mangkok, saya masukkan kompor yang ada selangnya itu. Di sini kan masih muat ya, kemudian saya tutup. Nah ini bisa saya bawa ketika camping begitu ya. Nah untuk beratnya ini memang agak berat untuk cooking set dan sarung jaring. Kemudian untuk mangkok dan sendok sayur dan sendok nasi ini beratnya 710 gram ya. Jadi memang lumayan berat ya. Seperti yang tadi saya bilang, ketika mau muncak berarti ini harus dibagi berdua ya, jadi 700 bagi 2 berarti ya sekitar 350 gram ya. Jadi itu untuk beratnya. Tapi untuk kualitasnya sejauh ini bagus menurut saya. Dan silahkan untuk teman-teman bisa cari untuk cooking set DS yang 4 person ya, untuk 4 orang. Jadi silahkan bisa membeli untuk kegiatan campingnya. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.